Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Untuk mempersingkat waktu, mari kita awali acara pada malam hari ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah kita membacakan ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar dan ada dalam ridho serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawla amma ba'du. Yang saya hormati para alimul ulama, para kesepuhan, para kiai, para ustadz yang alhamdulillah bisa membersamai kita semua dalam rangka memperingati Isra Miraj di Kampung Ciawi Indah. Wabil khusus keluarga besar Pondok Pesantren Al Istiqomah, Kiai Haji Iqomul Lutfi, kemudian Kiai Haji Akang Fahru Roji. Mudah-mudahan guru kita semua ini selalu dilimpahkan rahmat dan hidayahnya, dilimpahkan rezekinya, sehingga beliau tetap istiqomah dalam membimbing kita, istiqomah dalam mengasih nilai-nilai yang positif untuk kita, sehingga kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para tokoh alhamdulillah tos halal hadir di tempat kami. Yang pertamanya eta selaku Dewan Provinsi Banten yakni Bapak Haji Ong Sahroni, alhamdulillah sudah hadir. Oke, selaku anggota Dewan Kabupaten Lebak Bapak Medi Juanda, alhamdulillah hadir. Oke, beserta perangkat desa termasuk Bapak Jarwo Aangno, alhamdulillah hadir. Sadayana mudah-mudahan ketika dijadikan ke Allah pamimpin anu amanah, anu senantiasa memikirkan rakyatna sesuai sareng aspirasina. Mudah-mudahan sadayana para tokoh anu keur berjuang abela rakyat sing aya dina ridhona Allah Subhanahu wa taala. Oke, para kesepuhan di masing-masing tempat, para kiai, para ulama, para ustad anu tiasa disebutkan nami hiji per hiji na kusi pribados. Mudah-mudahan sadayana para guru-guru orang sadayana sing selalu dipaparinan kemuliaan ku Allah Subhanahu wa taala. Para panitia penyelenggara Isra sareng Mi'raj anu disesepuhi ku Bapak Ketua yaitu Aris Riswanto beserta jajaran. Mudah-mudahan mantena beserta para panitia anu sanesna ketika ngajalankeun ieu acara, alhamdulillah mudah-mudahan senantiasa sing aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tokoh masyarakat Kampung Ciawi Campaka Indah anu disesepuhi ku Al Mukarram Bapak Haji Ade Karsim anu sangat kusing abdi dihormati beserta Bapak Raden Mas Dem alias Bapak Karuhun Dem. Oke, Bapak Haji Alimi, kemudian guru kita bersama Kiai Fahru Roji, sadayana nu halal hadir, tokoh masyarakat Kampung Ciawi Campaka Indah senantiasa menyemangati karena di acara. Mudah-mudahan marantena sing aya dina ridhona Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita panjatkan ke baginda kita Habibina wa Sabina wa Maulana Muhammad beserta keluarga, sahabat, dan kita umatnya hingga akhir zaman.
saya hormati Bapak Kiai Haji Ikom Lutfi selaku pengurus Pondok Pesantren Al Istiqomah. Kita doakan semoga beliau selalu diberikan kesehatan agar bisa selalu mengajarkan ilmu-ilmunya kepada kita. Yang saya hormati Bapak Dewan Provinsi Bapak Haji Oong Sahroni, terima kasih sudah datang ke Kampung Ciawi, Desa Sukamana. Dan yang saya hormati Bapak Dewan Medi Juanda selaku Dewan DPRD Kabupaten Lebak, terima kasih sudah mau datang ke Kampung Ciawi. Dan yang saya sangat hormati para guru, para pengasuh pondok pesantren yang hadir di sini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah susah payah untuk mengadakan acara yang sangat meriah ini. Semoga panitia selalu diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, diberikan rezeki yang berlimpah, agar kedepannya bisa selalu mengadakan acara-acara seperti ini. Ini acara menurut saya yang sangat luar biasa, karena tanpa adanya panitia ini tidak akan terlaksana. Panitia yang sudah bekerja dari awal, siang, malam, bagaimana menyusun acara agar ini semua bisa berjalan dengan lancar. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, karena dengan adanya acara seperti ini mempersatukan kita semua. Bahkan di luar Desa Sukamana pun bisa hadir di sini. Mungkin untuk Sukamana sudah sering melihat saya seperti ini, tapi malam ini di luar Sukamana pun bisa hadir di sini dan mudah-mudahan tahu dengan saya, dan pasti tahu karena semua rata-rata dari Ciawi. Saya pun orang Ciawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir di acara Isra Mi'raj pada malam hari ini dengan cuaca yang alhamdulillah tidak hujan. Tak lupa kita sampaikan salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman. Yang saya hormati dan yang saya cintai dan yang saya teladani para alim ulama, para kiai, ustadz yang hadir pada malam hari ini. Salam takdim dari kami. Yang saya hormati Bapak Haji Oong Sahroni, anggota DPRD Provinsi Banten. Alhamdulillah beliau bisa hadir pada malam hari ini di Kampung Ciawi. Yang saya hormati Kepala Desa Sukamana, Bapak Aang Noh, beserta perangkatnya, para RT, RW, BPD yang hadir pada malam hari ini. Semoga semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan yang saya cintai seluruh warga masyarakat
Desa Sukamana, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang hadir pada malam hari ini. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu, masyarakat Desa Sukamana selalu sehat, banyak rezekinya, barokah, selamat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa Ketua Panitia Isra Mi'raj beserta seluruh anggota panitia yang sudah menyiapkan acara ini, semoga amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, tidak mengurangi rasa hormat saya semua yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, terima kasih saya diberi kesempatan sebagai wakil rakyat yang duduk di DPRD Kabupaten Lebak. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang hadir, waktu itu saya pernah juga hadir di sini sebelum pemilihan. Sekarang sudah pemilihan. Alhamdulillah, saya sebagai wakil rakyat mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak ibu sekalian, karena tidak ada apa-apanya Medi Juanda kalau tanpa dukungan support dari bapak-bapak ibu sekalian. Cuma saya ingin menyampaikan kepada bapak-bapak ibu sekalian, saya alhamdulillah lebih kurang 4 bulan yang lalu, 3 bulan sudah dilantik kembali. Jadi harapan saya kepada masyarakat, baik masyarakat khususnya Sukamana ataupun masyarakat di dapil saya, Kecamatan Rangkas Bitung, Cibadak, Warung Gunung, dan Karanganyar, jangan sungkan-sungkan. Ada apa-apa hal-hal yang terkait di masyarakat, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa. Saya ini sebagai wakil rakyat milik bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Jadi saya berpesan, pemilihan sudah selesai, pemilihan kepala desa sudah selesai, pemilihan dewan sudah selesai, pemilihan bupati, pemilihan gubernur sudah selesai. Saya menghimbau sebagai wakil bapak-bapak yang duduk di DPRD Kabupaten Lebak, sudah tinggalkan, tidak ada lagi nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ayo kita bersatu, ayo kita bersama-sama memajukan desa kita. Saya sebagai wakil rakyat memberi support penuh kepada Bapak Kepala Desa dan masyarakat khususnya Sukamana. Sallu ala nuril ladzi arjas sama ya fawzaman salla alaihi wa sallam.
شيء عليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah wa huwa alladzi amarna wa aujabana bil ibadah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa azim wa karrim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa umdati hayatina sayyidina Muhammadin adada fi ilmillahil azim salatan taj'aluna biha min imami awliyaikal arifin wa tukrimuna biha karamatan bakhirah hatta qaddarna biha al-mashya min al-masriki ila al-maghrib fi sa'ati wahidah bisafa'ati sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi Rabbi anta maksudi warridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka warridaka wal barakata ilayya wali hadhil jamaah. Ya Hayyu ya Qayyum ya Hanan ya Mannan ya Dayyan ya Sultan ya Dzal Jalali wal Ikram. Amin Allahumma amin. Angkat tangannya. Amin. Amin Allahumma amin. Allahumma iftah lana abwaba ilmika kama fatahta ala rusulika wa anbiya'ika wa ulama'ika salihin. Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Sa'ban wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana. Amin ya rabbal. Saudara-saudara saya, para ibu dan bapak, masyarakat kampung Ciawi, syukur nikmat alhamdulillah di bawah tenda yang sederhana. Mudah-mudahan jongkot kita, deprok kita di sini nanti bisa jongkot dan deprok lagi nanti di alam surganya Allah. Amin. Al-Mukarram wal Muhtaram, para kiai, para asatidz, tokoh masyarakat, terkhusus Mudirul Ma'had Al-Istiqamah, kita doakan kepada para kiai-kiai kita, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan
disehatkan jasmani dan rohaninya, diberikan kekuatan untuk terus membimbing dan mengayomi kita, dan mudah-mudahan ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Dan tak lupa kepada ayahanda tercinta, para pejabat, aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, camat dan lurah, hadir di tengah-tengah kita, Bapak wakil rakyat kita yang sudah dari tadi pun juga tadi sudah menyampaikan kulaimatnya di tengah-tengah kita. Hadir alhamdulillah di tengah-tengah kita Bapak Kiai Haji Ade Karsim, dan tadi juga sudah menyampaikan sambutan-sambutan indahnya Bapak Haji Medi, dan juga ayahanda saya tercinta Bapak Haji Oong. Beliau berdua berduet bersama untuk mengurusin kita, terutama Pak Haji Oong yang memang dari tadi saya suruh sambutan beliau nggak mau sambutan. Memang sifat beliau tawadhu ini. Di tengah-tengah gemilang harta yang begitu amat sangat hebat, di tengah-tengah masyhur namanya di kampung sini, dan hebat memiliki punya anak yang soleh dan solehah. Kemarin baru saja menikahkan anaknya, tapi cuma satu kekurangan Haji Oong, takut sama bininya. Kita doakan kepada guru-guru kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, dan Allah masukkan ke dalam surganya Allah. Terutama para pemuda penerus perjuangan bangsa, pemuda dan pemudi penerus perjuangan negara, adik-adik, neng-neng, entong-entong, I love you. Syukur nikmat alhamdulillah, di hari ini kita sama-sama merayakan satu momentum peristiwa yang sangat luar biasa. Perjalanan Isra dan Mi'raj adalah perjalanan yang suci, yang hanya dialami oleh manusia yang paling suci. Perjalanan Isra Mi'raj adalah perjalanan yang suci, yang hanya dialami oleh manusia yang paling suci, dan bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang maha suci. Perjalanan Isra dan Mi'raj adalah perjalanan tentang iradatnya Allah. Perjalanan Isra dan Mi'raj adalah perjalanan tentang qudratnya Allah. Perjalanan Isra dan Mi'raj pula perjalanan tentang kehendak dan kemauannya Allah. Allah perjalankan Nabi kita Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu dipindahkan ke Baitul Muqaddas, berangkat ke atas, merobek atmosfer, loncat dari planet ke planet sampai ke Sidratil Muntaha. Itulah perjalanan Isra dan Mi'raj, betul? Kejadian Isra dan Mi'raj, Pak, bukan kata wartawan dalam koran. Kejadian Isra dan Mi'raj, Bu, bukan kata infotainment dalam televisi. Dan juga kejadian Isra dan Mi'raj bukan kata para kiai, tapi kejadian Isra dan Mi'raj langsung Allah abadikan dalam Al-Quran. Kejadian Isra ada di dalam surat Al-Isra ayat pertama, kejadian Mi'raj ada di dalam surat An-Najm, yang mana Al-Quran itu tebalnya 30 juz, 14 surat. Beliau menyatakan Al-Quran la raiba, ay bimakna selasaka, artinya kejadian Isra dan Mi'raj pasti adanya, nyata, bukan kejadian yang bohongan, betul? Lantas apa yang harus kita petik dan kita pelajari dari kejadian Isra dan Mi'raj? Minimal ada 3 yang harus kita petik dan kita pelajari di dalam kejadian Isra dan Mi'raj.
Yang pertama, Isra dan Mi'raj adalah kejadian tentang memperkokoh keimanan. Isra dan Mi'raj adalah perjadian rihlah ilmiah, perjalanan tentang keimanan. Otak kita nggak sanggup memaknai bagaimana kehebatan takbir di balik kejadian Isra dan Mi'raj. Ilmu kita nggak sampai untuk menelaah bagaimana dahsyatnya kejadian Isra dan Mi'raj. Fisik kita terbatas untuk memperdalam kejadian Isra dan Mi'raj. Artinya, kalau benar-benar hari ini kita memperingati Isra dan Mi'raj, hanya diri kita, perkokoh iman kita, sekali beriman tetap beriman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Beriman, iman dan ilm. Habis dah hari ini dah. Ya Kiai, ya orang selama di tempat CS ini. Betul Ibu, betul Ibu, benar. Artinya yang bertanya perjalanan tentang keimanan. Orang yang beriman hidupnya aman, betul. Masyarakat yang beriman, masyarakat akan aman, betul. Kalau pejabat beriman, rakyat aman, betul. Kalau suami beriman, istri aman, betul. Kalau istri beriman, suami juga aman, benar. Maka tancapkan iman kepada Allah, wala tamutunna wa antum muslimun. Kita harus beriman. Kalau pejabat beriman, rakyat aman. Setuju? Kalau pejabat beriman, rakyat nggak berantakan. Setuju? Kalau pejabat beriman, duit rakyat aman. Betul? Makanya bersyukur kepada Allah. Kita punya orang tua, kita punya Haji Oo, kita punya Haji Ade, semuanya beriman kepada Allah. Karena lantaran beliau beriman, rakyatnya aman. Amin ya robbal. Jadi suami tampil jadi suami yang beriman, Pak. Suami yang beriman bukan suami yang kaya raya. Suami yang beriman bukan suami yang gagah. Suami yang beriman bukan suami yang mampu memberikan rumah lantai 2. Tapi suami yang beriman adalah suami yang da'imah fi hukukillah wa da'imah fi hukukil ibad. Dia taat ibadah kepada Allah, dia taat ibadah kepada Rasulullah, dia bersosial kepada sesama. Dan suami yang beriman diam-diam gak kawin lagi di belakang istrinya. Kiai kawin lagi, Kiai cabe-cabean. Ses. Jadi istri tampillah menjadi seorang istri yang beriman, ya Bu ya. Ya Bu ya. Bu, jadi istri yang beriman, ya Bu. Kalau istrinya beriman, suami aman. Kenapa sekarang suami kurang aman? Kenapa sekarang suami mencari kenikmatan di luar rumah? Karena istrinya kurang beriman. Dengerin. Betul. Giliran makai kondangan, makai baju baru, betul. Giliran ke pasar, makai lepon setip, setuju? Giliran kondangan, makai minyak wangi. Tidur sama suami makai autan. Tampil jadi istri yang beriman, ya Bu ya. Istri yang beriman bukan istri yang cantik jelita. Istri yang beriman bukan istri yang terlapis pakaiannya dari sutra. Istri yang beriman bukan istri yang di tangannya emas intan permata. Tapi istri yang beriman adalah istri
istri yang sayang kepada suaminya, istri yang cinta kepada suaminya. Dia urusi anaknya, pakai baju baru buat suami, bibir menor dia lemparkan senyumnya buat suami. Betul Pak, mohon maaf, kira-kira bini kita begitu apa enggak? Alhamdulillah. Jadi pemudi, tampillah menjadi seorang pemudi yang beriman. Mana yang muda-muda? Mana yang muda? Yang muda angkat tangannya, yang muda angkat tangannya. Nenek-nenek gak usah angkat tangan, tengok lagi. Nenek-nenek angkat tangan lagi Kiai. Mohon maaf Kiai, saya hari ini ceramah kenapa rada-rada ogah? Karena ada dua sebabnya. Yang pertama, saya ceramah rada-rada ogah. Kan Kiai tahu harusnya yang ceramah muda. Harusnya yang depan yang muda-muda lah. Ya. Bu, bawa anaknya Bu, bawa anak gadisnya. Mana anak gadisnya? Mana yang perawan, angkat tangannya. Kamu neng, ya Allah, yang neng subhanallah. Jalan-jalan ke tengah sawah, di tengah sawah banyak airnya. Neng yang botok, yang cakep, yang demplon duduk di sana, maukah engkau jadi istri saya? Ya. Pulang dari sini bisa nyandung Kiai. Neng, tampillah menjadi seorang perempuan yang beriman ya Neng ya. Ini santri istiqomah, bukan? Nyantri di sini, subhanallah, Kiai saya indah banget. Makanya saya percaya betul kalau istiqomah ini mampu menelurkan cikal bakal para seorang alim dan ulama. Ibu, lihatin, sekarang ini kita lagi hidup di akhir zaman toh. Hidup akhir zaman, rumusnya teknologi semakin maju, akhlak dan moral semakin bejat. Lihat data statistik merajalela, underground, pergaulan bebas, riset, anak-anak yang umur SD, SMP sampai SMA, berapa banyak mereka yang lahir hamil di luar nikah. Tapi lihatin di Al-Istiqomah, lihat di dalam pengajian sekarang, datang ke pengajian pakai androk panjang, pakai baju panjang, pakai kerudung panjang, tinggal yang kelihatan mukanya seperti rembulan tanggal 14, alisnya belak bulan sabit, hidung mancung Sri Kandi, bibir menor banget kayak abis kejedot di tiang listrik. Ya Neng ya, adunya mataun wa khairu mataiha almar'atus sholihah. Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah perempuan yang soleh. Ibu kalau nyari mantu, cari mantu yang soleh, cari mantu yang beriman. Di mana caranya cari mantu yang beriman? Gak usah jauh-jauh, di Al-Istiqomah. Tuh buktinya. Lihatin di dalam malam Senin kayak begini nih, dia ikut pengajian. Lagian ibu, kalau perempuan beriman contoh kayak santri Al-Istiqomah, gak bakal tergantikan, gak bakal dia terjadi pacar-pacaran. Betul Kiai, mohon maaf, kalau santri Al-Istiqomah di sini boleh nggak pacaran? Nggak boleh. Boleh nggak dia janjian berdua sama santri cowok? Nggak boleh. Nggak boleh. Artinya diajarin beriman sama santrinya, sama kiainya. Santri Al-Istiqomah menjadi cikal bakal seorang alim ulama. Ya Bu ya.
sama calon mertuanya, disuguhin kopi. Itu istrinya yang sekarang keluar nyuguhin kopi, nggak ngomong apa-apa. Yang diobrolin adalah keseriusan seorang mantu ingin mempersunting anak dari mertuanya. Paling banter kiai ngeliatin bininya dulu, cuman yang keluar tatap-tatapan, yang keluar hanya sebuah lafaz yang penuh dengan sastra dan makna. Apa kata kiai dulu waktu dia pengen mempersunting bininya? Neng, buah kenduri, buah kelapa. Apa tuh bang? Neng cantik kayak bidadari milik AA. Coba anak santri pengen pegang pacarnya, dia ingat sama Allah. Astagfirullahaladzim, haram ada. Santri pengen megang kekasihnya, apa kata anak perempuannya? Dia mundur 3 langkah. Astagfirullahaladzim, dosa. Betul? Coba anak SMA yang di luar sono, yang belajar dari pagi sampai zuhur, tidak diajarkan nilai-nilai agama, tidak diajarkan nilai-nilai etikot kepada Allah, tidak diajarkan nilai-nilai berkeyakinan kepada Allah. Apa yang terjadi? Akhirnya terjadi underground, terjadi pergaulan bebas, mabuk-mabukan, cimeng-cimeng, pacar-pacar, bonceng-bonceng, cubit-cubit, akhirnya hamil duluan. Ya Allah, ya Rabbi, betul. Yang pertama, konsep Isra dan Mi'raj adalah perjalanan tentang keimanan. Yang kecil-kecil, beriman ya tong ya. Oke? Oke? Beriman, oke? Kamu yang naik sini. Mana panitia? Bang, tarik ini. Ini ayo tarik kamu. Ya ini dia nih. Dia itu dia sini, tarik sini. Ayo, ada yang mau? Sini. Gak apa-apa sini. Ayo mana? Sini, gak apa-apa. Ayo, ada yang berani? Ayo berani, sini. Ambil panitia, mana panitia? Sini. Ayo. Ya, gak apa-apa. Sini. Gak apa-apa, angkat panitia, saya minta tolong. Satu panitia, ayo ada. Nah, sini. Sini. Kamu siapa namanya? Altaf kelas berapa? 4. Kelas 4 SD. Altaf tinggal di mana? Ciawi. Altaf ngaji apa enggak? Ngaji sama Pak Kiai. Sama Kiai siapa? Masa sama guru nggak tahu lu? Ngaji sama siapa? Sama Umi siapa? Ngomong lu, guru nggak tahu. Umi siapa? Hah? Ngaji? Betul. Saya tes. Anak Ciawi saya tes. Kenapa beliau saya tes? Karena ketika tadi saya ceramah, menggelegar suara saya, teriak-teriakan saya, dia nangkring di situ enak banget sendirian. Loh, ya Allah. Altaf saya tanya, siap? Kelas 4 benar. Ustaz tanya matematika, setuju? Siap? Jawab yang kompak, setuju? 5 tambah 5 tambah 5 10. Grogi gak usah geter gini kaki bro. Altaf, bapak masih ada? Bapak kamu masih hidup? Ibu masih hidup?
Tuh, anak ini Kiai, anaknya Pak Kiai. Wah, udah janjian Kiai ini ya. Altaf jawab yang kenceng, jawab yang semangat, oke? Kalau nggak bisa, berarti bukan salah kamu, salah Kiai nggak ngajarin kamu. Altaf Ustaz tanya tentang Al-Quran, siap? Siap? Oke. Terusin bacaan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Woi, anak Kiai. Atau Ustaz tanya tentang sejarah Rasulullah. Siap? 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 Jawab yang kencang Altaf. Rasulullah Nabi kita makamnya ada di kota Madinah atau ada di Ciawi? Aminah. Woi. Terakhir pertanyaan tentang tes psikologi. Altaf gantengan Ustaz Faiz apa Pak Haji Ade? Majani. Pak Haji Ade. Naik. Biasanya orang kalau habis dipuji dikasih duit. Woi, cium tangan. Woi. Berapa duit itu? 50 tawa. Aja lu kalau duit lu. Tadi salah cuma tambah 5 25. Loh. Mau dipakai apa itu duitnya? Ajan. Berapa duit? Berapa duit? 50. Jatareman mana Jatareman? Baik aja deh ya. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbana, saya umur yang belum nangis berdoa kepadamu, mudah-mudahan Haji Ade dipanjangkan umurnya, disehatkan madani, kebanyakan rezekinya. Amin. Nyesel lo. Nah, duduk. Yang pertama konsep yang diajarkan oleh Rasul adalah tentang keimanan. Otak nggak bakal sanggup bagaimana caranya perjalanan yang begitu jauh ditempuh melalui waktu yang begitu singkat. Kalau bukan landasannya iman, kalau bukan landasannya etikot kepada Allah, kalau bukan landasannya percaya betul-betul kepada Rasulullah, maka saya yakin dan percaya kejadian Isra dan Mi'raj tidak akan pernah terjadi kepada Rasulullah. Betul. Makanya tancapkan iman. Sekali beriman tetap beriman. Jangan kau jual iman karena jabatan. Jangan pernah kau jual iman karena ingin mendapatkan kekayaan. Yang pemuda, jangan pernah kau jual iman karena ingin mendapatkan cintanya seorang perawan. Dan yang perawan dengerin, jangan pernah kau jual iman karena pengen mendapatkan cintanya Ustaz Faiz yang tampan. Yang kedua,
Yang namanya Isra dan Mi'raj itu perjalanan Nabi dari masjid ke masjid. Rasulullah Pak Kiai jalan dari masjid ke masjid. Rasulullah bukan jalan dari mall ke mall. Rasulullah berjalan Isra dan Mi'raj bukan dari supermarket ke supermarket. Rasulullah berjalan Isra dan Mi'raj bukan dari toko swalayan ke swalayan, tapi beliau berdakwah, beliau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, berangkat dari masjid sampai ke masjid. Artinya kalau benar-benar kita cinta kepada Rasulullah, benar-benar kita merayakan kejadian Isra dan Mi'raj, kembali ke masjid, ramaikan masjid, takmirkan masjid, sholat di masjid. Karena nanti kalau kita mati, nanti akan disolatkan di masjid. Betul? Betul? Kita tuh harus yakin semua kita akan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya kita pasti akan mati. Setuju? Ibu-ibu mati. Bapak-bapak mati. Encing-encing mati. Bocil-bocil mati. Pejabat mati. Rakyat, kiai, bupati, DPR, Ustadz Bais. Bosan duduk. Betul. Kalau kita yakin nanti suatu saat kita akan bertemu dengan Allah, kalau kita yakin nanti suatu saat kita akan dimintakan pertanggungan jawab kepada Allah, mumpung kita masih hidup di alam dunia, kita berangkat ke masjid. Kita cinta sama perawan, kita datengin dah. Waktu kita lagi dedemenan sama calon kekasih kita sampein itu yang namanya rumah dia. Lautan kan ku seberangi, gunung kan ku daki. Betul? Itu kalau kita cinta sama perempuan. Kenapa sekarang kita cinta kepada Allah? Kenapa sekarang kita ngaku cinta kepada Allah? Kita nggak datengin rumah Allah. Rumah Allah bukan di pinggir jalan. Rumah Allah bukan di mall, tapi rumah Allah masjid. Cinta Allah kembali ke masjid. Betul? Nih, bapak-bapak balik ke masjid. Apalagi yang muda-muda model kayak begini nih. Hei, mohon maaf Pak Kiai, biasanya anak muda kayak begini kalau udah malam minggu, malam Senin model kayak begini nih, nggak ada di pengajian kayak begini nih. Biasanya nih dia janjian sama pacarnya. Anak muda kalau lagi wakuncar, bu, tahu wakuncar? Waktu kunjung pacar, malam Jumat, malam Minggu, malam Senin kayak begini nih, dia janjian sama kekasihnya. Janjiannya habis isya, habis asar, udah pada demo itu anak perawan. Yang anak laki-laki kayak begini nih, ya Allah, dia udah siapin motornya. Motornya dimodif Pak, naik motor Aerox, setang jepit, bannya 18 pelernya itu yang namanya jari-jari, knalpotnya dibobok, joknya dipapras. Anak muda kayak begini naik motor sama perawan 5 meter, ada gajlukan, nggak ada gajlukan, pasti dia rem. Betul? Lihatin tuh anak muda zaman sekarang. Maka ingat, hei kamu yang anak muda, sehebat apapun kamu punya kekuatan, sehebat apapun kamu punya kehebatan yang diberikan oleh Allah, umur itu adalah milik Allah. Ar-ruhu min amri Rabbi. Berapa banyak orang tua yang sudah divonis meninggal dunia, tapi sampai sekarang dia masih hidup. Tapi berapa banyak anak muda yang kayak sampean, jiwanya masih kuat, tenaganya masih hebat, tapi gara-gara main bonceng-boncengan mati ketabrak motor. Dengerin. Kamu yang muda nih, basuhi mukamu yang cantik dengan air wudhu.
Tapi nanti kalau kamu nggak bersyukur memiliki muka yang cantik, Allah nanti akan murka. Sekarang kamu cantik jelita, sekarang kamu enak dipandang oleh mata, nanti kalau sudah datang tua tinggal petok doangan. Mana contohnya? Nenek-nenek di depan tuh. Ya, maka beriman dan beribadah kepada Allah. Yang kecil-kecil, sholat ya kamu, ibadah kepada Allah, oke? Berangkat ke masjid, oke? Saya tanya, sholat subuh berapa rakaat? Sholat zuhur? Sholat asar? Sholat maghrib? Sholat isya? Saya tanya ibu-ibunya, sholat jenazah berapa rakaat? Sholat jenazah. Sholat jenazah. Hah? 2 rakaat. Ya gimana ceritanya ini? Makanya Kiai sam'an wa ta'atan zahiran wa batinan yaqtutan wa naman. Saya minta tolong Kiai, khusus ibu-ibu warga Ciawi yang perempuan semuanya ngaji sama Kiai. Masa sholat jenazah 2 rakaat? Yang tua ngaji sama Kiai, yang muda sama saya. Bu, ibadah kepada Allah ya Bu, ya Bu ya Bu ya, ya Bu ya, ibadah